Kalau Anda ingin tahu tentang Kiai Ahmad itu cobalah cek. Ya. Coba cek. Mari kita berlogika waras. Kita ini sudah merdeka. Bangsa ini sudah merdeka. Jangan pikiran Anda itu tertutupi ya. Sebenarnya Anda ini, saya yakin para muhibin, saya yakin Anda itu sebenarnya masih lugu. Masih lugu, apalagi orang-orang yang ikut melakukan persekusi di Karawang kemarin itu. Jelas itu adalah orang-orang yang masih lugu. Kalau orang-orang pintar itu tidak mungkin tidak mungkin dibodohi seperti itu. Kalau orang itu cerdas, tidak mungkin. Karena mereka lugu. Nah, karena dari keluguan inilah mereka, para Habib-Habib ini memanfaatkan. Karena nasab mereka ini, mereka tidak akan terima nasab mereka ini dibahas. Jadi intinya, kenapa kok para habaib itu kok sampai tidak terima nasabnya itu dibahas, nasabnya itu diperbincangkan, nasabnya itu diperdebatkan. Karena mereka akan takut kehilangan ketika nasabnya itu betul-betul diketahui, mulai diragukan. Ketika semakin diperdebatkan, ketika semakin diperbincangkan, akhirnya masyarakat mulai ragu. Nah, ketika masyarakat mulai ragu, mereka akan mulai kehilangan privilege. Mereka akan kehilangan keuntungan-keuntungan yang selama ini didapat dari mereka diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Ini yang sebenarnya jadi pangkal utama. Sebenarnya kalau saya menilai secara pribadi, saya logika secara akal waras. Sebenarnya para Habib-Habib ini banyak orang yang pinter, banyak orang yang cerdas. Karena kepintarannya inilah, karena kecerdasan inilah mereka manfaatkan. Ya sayang, masalahnya mereka ini cerdas, pintar, tapi mereka ini ada akhlak yang licik, pikiran yang licik. Inilah yang membuat kecerdasan mereka tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi untuk sebuah tujuan yang busuk. Untuk sebuah tujuan yang busuk. Sebenarnya mereka ini para Habib, saya yakin mereka itu paling menyadari. Dia itu paling menyadari kalau dia itu sebenarnya memang bukan dzurriyyah Nabi. Ketika data-data sudah ditunjukkan, mereka itu sudah tidak bisa. Mereka sudah menyadari. Lah kenapa mereka kok masih bertahan? Karena mereka tidak ingin kehilangan privilege itu. Mereka tidak ingin kehilangan keuntungan-keuntungan itu. Dan walau bagaimanapun, karena dia ingin mempertahankan keuntungan-keuntungan itu masih dinikmatinya, bagaimanapun caranya, dia akan menghalalkan segala macam cara. Dan salah satunya adalah membuat fitnah, memutarbalikkan fakta, membuat framing bahwa orang yang sedang meragukan nasab itu dianggap sebagai benci dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi. Padahal yang dinamakan dzurriyyah Nabi, ahli bait, yang mereka selalu kumandangkan itu adalah dalil-dalil tentang ahli bait. Padahal yang dinamakan ahli bait sendiri itu masih diperdebatkan siapa sebenarnya ahli bait itu. Apakah keturunan baginda Nabi yang saat ini? Itu masih diperdebatkan. Bahwa yang saya ketahui ahli bait yang paling disepakati adalah sebenarnya mereka itu adalah umat Rasulullah yang dianggap sebagai baginda Nabi, sebagai ahli bait. Inilah dari pemahaman yang paling saya ikuti, yaitu ahli bait itu adalah umat Rasulullah. Orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah, itulah yang sebenarnya yang disebut sebagai ahli bait. Dan itu juga banyak didukung oleh keterangan di berbagai macam banyak hadis. Sebenarnya ahli bait ini, tapi ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi untuk masalah ahli bait.
Jadi yang jelas Kiai Imad itu di framing bahwa dia benci dzurriyyah Nabi. Nah, ini framing yang sangat dahsyat sekali ya. Padahal kalau kita mau berlogika waras, berlogika cerdas, kalau seandainya Kiai Imad ini benci dzurriyyah Nabi, betul-betul benci dzurriyyah Nabi, maka dia tidak akan misalkan sama dzurriyyah Wali Songo yang juga dikenal, katakanlah Habaib ini sebagai dzurriyyah Nabi lah, katakanlah misalkan. Terus misalkan dzurriyyah Wali Songo betul-betul juga dzurriyyah Nabi, pasti Kiai Imad kalau memang benci kepada Wali Songo, dia juga akan membencinya. Kan begitu logikanya kalau memang dia itu benci dzurriyyah Nabi. Tapi kenapa sama Wali Songo tidak? Apakah karena ada ikatan emosional mungkin Kiai Imad ini masih ada terah Wali Songo? Ya jelas tidak. Itu hanya anggapan prasangka buruk orang yang semacam itu. Tidak semacam itu. Kalau memang dia benci dzurriyyah Nabi, ya tidak mungkin Kiai Imad itu punya pondok. Mungkin pondoknya sudah ditinggalkan. Ngapain wong aku tidak suka dzurriyyah Nabi kok. Aku kok memiliki pesantren. Untuk apa? Kan begitu sih. Pasti begitu. Ya, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi ini masih perdana ya, mungkin ada kita konsentrasinya masih ke sana kemari, kadang lihat ini melihat ini ya. Begitulah ya. Yang penting apa yang dari maksud tujuan apa yang saya sampaikan semoga ini bisa diterima dengan baik ya. Itu hanya keinginan saya ya, terutama saya ingin para muhibin saudara-saudara kita yang masih muhibin, yang masih lugu-lugu itu paling tidak ikut tercerahkan dari apa yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah logika kalau seandainya Kiai Imad itu dianggap sebagai benci dzurriyyah Nabi. Kemudian framingan yang kedua yang ditempatkan kepada Kiai Imad adalah menframing menyebut Kiai Imad, menyerang personalnya. Nah, framing yang kedua adalah menyerang personal Kiai Imad, pribadi Kiai Imad diserang. Nah, ini sebenarnya framingan yang sangat tidak mutu, yang tentu tidak gentle, framingan yang ya sebenarnya tidak menanggapi sebuah tesis. Wong dia menyerang pribadi Kiai Imad ya. Ini bisa kita lihat dari komentar-komentarnya si Wafi. Nah, yang paling kelihatan ini si Wafi. Ya, juga ada Kiai Idrus Romli yang pernah mengatakan si dungu. Kemarin sudah pernah saya kritik secara keras itu. Beliau Kiai Idrus Romli menganggap si dungu. Nah, ini framingan yang diciptakan adalah menyerang personal Kiai Imad seperti Kiai Imad ini keturunannya ada tidak jelas ya, bin apa, terus tesisnya ini kualitasnya tesis kandang kebo, tesis abal-abal, hanya mencomot dari Google, hanya mencomot dari internet, tesisnya tidak berkualitas, terus tesisnya itu mencomot dari kitab-kitabnya orang Wahabi, kayak seperti itu. Nah, kayak seperti ini kan framing menyerang personal. Ini kan orang yang menanggapi semacam ini, dia kan tidak menanggapi tesisnya Kiai Imad, tidak menanggapi pemikiran Kiai Imad tentang nasab ini. Dia hanya menyerang personalnya. Ya, kita tentu sudah tahu jelas maksud tujuan orang-orang seperti Wafi, seperti Idrus Romli, itu sudah jelas
mereka memang sudah tidak punya dalil yang kuat untuk mementahkan Kiai Imad. Maka yang bisa mereka lakukan adalah framing, yaitu menyerang personal. Dan sama sekali ini kalau bagi orang-orang yang berlogika waras, berlogika cerdas, ucapan-ucapan semacam ini hanya ucapan sampah yang akan dibuang kalau mereka yang berlogika waras, berlogika cerdas. Karena apa? Karena yang diucapkan itu tidak menanggapi tentang tesisnya Kiai Imad. Bagaimana tesisnya Kiai Imad ini dia memakai jalur ini, oh ini ada kitab perbandingan ini menerangkan ini. Seharusnya kan begitu. Kalau memang dia ingin menanggapi secara ilmiah juga. Tapi dia menanggapi personalnya. Untuk apa? Ini kan tidak mencerdaskan umat. Ini justru membodohi umat. Orang keturunan bin Sarman dan sebagainya, wong ditanya aja tentang nasabnya itu berbelit-belit. Nah, kata si Wafi kemarin kan kayak begitu sih. Ditanya nasabnya aja itu, ketika ditanya Bung Roma nasabnya itu bin siapa itu berbelit-belit ke sana kemari. Komentarnya si Wafi kan kayak seperti itu. Ya, inilah framing yang sengaja diciptakan untuk membuat apa? Untuk membuat orang-orang yang mendengarkan ini, orang-orang yang masih lugu, terutama muhibin yang masih lugu, mereka pasti akan menganggap, oh Kiai Imad ini orang yang tidak perlu diikuti. Wong nasabnya aja tidak jelas. Terus kemudian pengetahuannya aja tidak jelas. Itu pengetahuannya itu hasil comot dari Google. Kemudian yang jadi referensi itu kitab-kitab dari Wahabi. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita ingin berlogika secara cerdas ya, untuk para muhibin, untuk orang-orang yang masih bernegatif thinking sama Kiai Imad, ya sekarang dengarkan dari penjelasan saya bahwa kalau Anda ingin sebuah kebenaran, Anda harus melihat kebenaran itu sendiri. Kita harus pakai makalah yang biasa diterangkan dalam kitab-kitab, sebuah makalah yang mengatakan undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sebenarnya Wafi itu kan orang pesantren, orang pinter, orang tahu, orang cerdas. Tapi kok bisa dia punya kata-kata seperti itu? Orang ini itu orang cerdas atau orang goblok ya? Saya jadi tidak habis mengerti ya. Ya saya akui si Wafi ini pintar sekali dalam kitab-kitabnya menjelaskan. Tapi sayang dia ini pemahamannya ini sangat picik sekali. Dan perlu Anda bedakan, orang cerdas bukan berarti dia itu paham. Tapi orang paham itu menunjukkan sebuah kecerdasan. Nah, itu pegang. Yang jelas, kalau kita ingin berpegang pada apa yang dikatakan seseorang, seharusnya kita tidak memperdulikan itu. Apakah Kiai Imad itu orang Nasrani sekalipun, orang kafir sekalipun, orang Wahabi sekalipun misalkan. Tapi kalau apa yang disampaikan itu bisa masuk dalam logika, itu memang sebuah kebenaran. Kenapa tidak bisa kita terima? Ada apa? Ini kalau orang memakai logika, kalau kitabnya memang kalau dia sudah belajar kitab bahwa undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan. Kalau memang itu yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran, ya diambil. Kenapa kita kok ngapain kita ngurusi orang? Mau Kiai Imad itu misalkan orang Wahabi, orang Nasrani, orang Kristen, orang non-Muslim, misalkan sekalipun. Tapi kalau yang dikatakan itu baik, apakah tidak akan Anda terima? Kalau misalkan di negeri ini ada orang yang mengatakan bahwa misalkan orang Nasrani mengajak, ayo kita jaga kerukunan antar umat beragama, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, ayo kita jaga negeri ini, kita bangun negeri ini
bersama-sama. Misalkan yang mengatakan itu adalah orang Nasrani, anggota DPR yang Nasrani, orang kafir, orang Kristen, orang Buddha dan sebagainya, pasti akan kita terima. Karena apa? Apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebaikan. Beda kalau yang menyampaikan itu, walaupun itu seorang si Rizik Syihab mengatakan, ayo orang seperti Imad ini harus diserang. Kita asah tombak, kita asah celurit, kita asah pisau, kita asah Kalau ajakan semacam ini, terus kemudian kalau mereka turun ke jalan kita serang. Walaupun yang mengatakan dia misalkan Rizik Syihab ini misalkan itu betul-betul sebagai durian Nabi, cucu Nabi, ya tetap tidak akan kita ikuti kalau kita ingin berlogika waras. Kalau kita ingin berlogika normal. Cobalah kita berpikir untuk para muhibin itu. Cobalah kita gunakan logika kita. Kita diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk digunakan. Bukankah di dalam Al-Quran itu sering disebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu sering disebut-sebut dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berpikir? Ini sebenarnya isyarat untuk kita menyikapi segala sesuatu. Itu harus memakai akal logika, akal waras manusia. Bukan malah hal semacam ini, bukan malah di framing. Agama itu tidak harus sesuai dengan logika. Misalkan ada framing semacam itu. Orang-orang yang semacam ini hanya ingin menggiring opini. Dia tidak ingin sebuah kebenaran. Ya kita memakai logika, tapi logika dipakai yang sewajarnya. Seharusnya kan itu kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan logika, akal waras kita. Jadi siapapun itu, kalau kita ingin melihat sesuatu secara objektif, ini benar atau salah, ngapain kita ngurusi Kiai Imad itu bin Sarman, Kiai Imad itu tesisnya dari Google, dari Comot. Kalau memang dari Google, kalau memang itu dari Wahabi, kalau memang kata-katanya itu bisa dipertanggungjawabkan, dan itu memang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita memang orang NU ahli sunnah wal jamaah, kalau memang tidak bertentangan, ngapain kita buang? Bukankah misalkan, kalau misalkan dari Wahabi misalkan, apakah semua ajaran dari Wahabi itu bagi ahli sunnah itu ditolak semua? Tidak. Banyak yang dari kita yang sependapat dengan Wahabi, banyak. Tapi yang ada yang kontra. Inilah perlunya kita menggunakan akal pikiran. Kita menerima apa yang kalau memang itu sebuah kebenaran. Kalau memang kita meyakini ini sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan walaupun dari itu misalkan dari Wahabi atau dari Nasrani, dari apapun. Kalau ini bisa diterima oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita kebanyakan dari NU, kenapa tidak kita terima? Ngapain kita ngurusin tesis abal-abal, tesis anu? Itu orang-orang yang hanya ingin sengaja menciptakan konspirasi ya. Kalau kata Guru Gembul, kalau kata Guru Gembul kemarin itu, orang yang sudah berkonspirasi itu menunjukkan dirinya itu sudah kalah dalam berdebat. Emang sudah tidak punya dalil. Lah mau bagaimana lagi? Memang yang bisa dilakukan itu seperti itu. Dan Kiai Imad memang berulang-ulang kali mengatakan jawaban dari mereka pembela nasab atau dari Ba'alawi itu belum memberikan jawaban yang jelas. Yang ada hanya kalau tidak framing ya fitnahan. Betul apa yang disampaikan Kiai Imad itu. Kalau tidak framing yaitu fitnahan. Inilah yang terjadi. Yang terjadi sebenarnya. Kemudian itu logika kalau Kiai Imad itu dianggap di framing personalnya, yang diserang personalnya.
Ini untuk para muhibin, cobalah Anda berpikir, kalau Anda, saya ingin tanya dulu, para muhibin ini yang masih berprasangka buruk, berpikiran negatif sama Kiai Imad. Anda ingin cari sebuah kebenaran, atau Anda ingin berita yang benar tentang para Habib-Habib? Apa Anda hanya ingin sebuah kata-kata yang memuji Habib, kata-kata yang membenarkan para Habib? Apa Anda yang ingin cari seperti itu? Ataukah Anda betul-betul ingin mencari sebuah kebenaran? Ini pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda memang siap untuk berlogika secara waras dan cerdas. Kalau Anda memang betul-betul ingin mencari sebuah kebenaran, lihatlah dulu kebenaran itu. Jangan melihat siapa orangnya, Kiai Imad atau apa. Framing itu, Kiai Imad siapapun itu tidak penting. Kalau memang logikanya, kata-katanya bisa dipakai. Kalau memang itu sebuah kebenaran, dan itu merasuk dari logika akal waras manusia, kenapa tidak kita terima? Dan bukti kalau logika yang disampaikan oleh Kiai Imad itu bisa diterima banyak orang, itu adalah semakin banyaknya para orang-orang yang semakin mendukung Kiai Imad. Tidak hanya orang biasa, tapi juga dari para kiai-kiai, dari para akademisi, profesor, doktor. Kalau sudah urusannya para akademisi, seorang profesor, doktor, mereka ini orang-orang yang pikirannya cerdas menggunakan. Tidak mungkin kalau mereka itu kalau memang misalkan pemikiran Kiai Imad itu keliru, tidak mungkin mereka itu mendukung. Apa terus kemudian kalian balik, lah profesor-profesor itu juga goblok yang mendukung Kiai Imad. Ya itu kamu yang goblok. Kalau yang mendukung Kiai Imad profesor hanya satu, Anda bisa mengatakan semacam itu, 1, 2, 3. Itu bisa kalau Anda mengatakan semacam itu. Bisa saja ada orang mungkin penilaian profesor ini ada yang keliru. Ya jelas tidak. Profesor itu kalau kita mengecek siapa yang telah mendukung Kiai Imad saat ini, itu sudah tidak terhitung lagi. Itu yang tampak. Kalau yang tidak tampak, yang masih mungkin malu-malu tapi sependapat, itu banyak sekali, Dan yang perlu Anda ketahui para muhibin ya, para muhibin sebenarnya kalau Kiai Imad itu banyak sekali yang sudah banyak sekali yang mendukung, terutama dari para kiai-kiai itu banyak sekali yang sepemikiran dengan Kiai Imad. Kenapa mereka itu masih tetap bertahan? Kenapa mereka ini masih kelihatan tidak menampakkan jati dirinya? Karena mereka masih ada rasa pekewoh, malu, atau mereka tidak ingin masyarakat yang masih awam ini tiba-tiba pemikirannya itu tiba-tiba frontal kemudian berontak. Mereka memikirkan hal semacam itu. Dan saya pribadi saya kadang mengisi ngaji di tempat saya, itu saya memang tidak pernah membahas sama sekali tentang nasab. Kenapa saya tidak membahasnya dalam pengajian itu? Karena memang tidak ada apa-apa di tempat saya. Ya ada Habib dan sebagainya, tapi bagi saya mereka ini baiklah, biasa aja. Saya tidak perlu membahas, kecuali kalau memang di tempat saya ada Habib yang reseh, kemudian membuat misalkan dawir dan sebagainya yang berlebihan, yang sampai membuat orang ini tertipu dan sebagainya. Mungkin baru saya akan mengatakan. Tapi memang seiring dengan dengan tesisnya Kiai Imad ini, memang alhamdulillah memang Habib-Habib yang memang sebelumnya, sebelum tesisnya Kiai Imad itu memang ada Habib-Habib yang kata-katanya memang cukup kenceng, ya gayanya sok lah, intinya menunjukkan siapa dirinya, orang yang
suci dan sebagainya, tapi hal-hal semacam itu sudah tidak terlihat lagi ya, alhamdulillah. Dan untuk para muhibbin, seharusnya kalian itu sadar kalau perubahan-perubahan semacam ini itu sudah terjadi di masyarakat kita. Dan ini tentu untuk kebaikan Anda semua, Anda sendiri para muhibbin. Berarti Kiai Imad ini telah menolong Anda. Anda tidak menjadi orang yang diarogani oleh para habib-habib ini. Anda akan lebih dihormati pada saat ini. Coba rasakanlah. Dan kita bisa melihat fakta saat ini ya. Ternyata para kiai-kiai saat ini dan para habib-habib ini seakan-akan mereka ini mencoba merapat kepada kiai-kiai ya, mendekat, terus memperlihatkan penghormatan. Ada penghormatan yang tidak sebagaimana biasanya. Dan ini kita jumpai banyak sekali, tidak hanya dari habib-habib yang di desa-desa di Anu. Dari pusatnya kita sudah bisa melihat sendiri faktanya. Kita sudah bisa melihat bagaimana kelakuan si Rizik Syihab ya, yang tiba-tiba sok baik, tiba-tiba sok membela Wali Songo. Ini kan lucu, si Bahar Smith tiba-tiba mengadakan upacara, terus memberikan sebuah tausiah dalam upacara itu, dan kemudian itu di-sharekan di channel YouTube-nya Bahar Official. Ada apa? Kenapa mereka ini tidak tiba-tiba berbuat baik? Ya karena cara-cara yang dicoba oleh Rizik, oleh Bahar, yang dicoba untuk seperti dengan cara-cara mengframing ini mulai tidak mempan. Akhirnya ya mereka mau tidak mau harus menghormati para kiai-kiai. Mau tidak mau harus mulai menghargai Wali Songo. Padahal kita kan sudah tahu sendiri seperti Rizik Syihab kemarin itu ketika Bahar Smith mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan tidak, cucunya sudah putus Duriah Wali Songo itu. Kalaupun ada itu dari jalur ibu. Kemudian sampai Wali Songo pun protes, tidak terima. Nah, ketika Duriah Wali Songo itu protes dari si Rizik Syihab itu, kemudian ikut menanggapi kewar-kewar. Lah kalau tidak terima ya datang ke Robito, bawa bukunya, bawa buktinya, verifikasi. Loh itu kan sudah jelas. Kok tiba-tiba kemarin datang ke Banten ngomong bahwa sebenarnya kami dari para habaib itu tidak ingin mengganggu, mengobok-obok nasabnya Wali Songo. Kata-katanya bisa seperti itu ya. Apa dikira kita itu lupa? Ya saya juga heran ya. Entah ya, mungkin saya juga yakin pasti muhibbin ya ada yang masih mengingat jejak digital si Rizik Syihab ini dan juga si Bahar Smith ini pasti ada. Tapi kok ketika dia mengatakan seperti itu kok kayaknya muhibbinnya kok fan-fan aja ya, diterima ya. Terus ada Duriah Wali Songo itu ya fan-fan aja ya. Apakah dia itu lupa misalkan dari Duriah Wali Songo itu ketika si Rizik Syihab itu datang ke Robito verifikasi, itu kan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Iki kok tiba-tiba sok Wali Songo bahwa sebenarnya para dari Robito itu tidak ingin mengobok-obok. Terus ngomongnya bisa begitu ya sekarang. Dan itu kata-kata dia yang verifikasi itu saya cari itu di channel asalnya itu kayaknya sudah dihapus. Yang masih mengupload itu ya dari channel-channel yang mendukung Kiai Imad itu yang masih ada. Itu ya. Nah, inilah faktanya. Ini yang dijadikan mereka mereka seperti ingin berkamuflase ya, tiba-tiba sok baik. Ya. Kemudian dilanjut framingan yang ketiga, ya ini
yang akhir-akhir ini lagi mulai viral, dan ini kayaknya memang sudah menjadi senjata andalan para habib, orang-orang yang tidak terima nasabnya itu diragukan, yaitu adanya intelijen hitam di belakang Kiai Imad. Ini framingan maut yang mulai dihembuskan ini. Dan kemarin itu diupload di channel Manusia Plural ya. Itu sudah diupload dan saya mendengar sendiri itu memang wah sangat berbahaya itu framingan itu. Kalau framingan itu ya ditangkap oleh muhibin yang masih lugu, ya kita ini bahayanya itu. Kalau ditangkap muhibin yang masih lugu, itu sangat berbahaya sekali. Karena ini sebuah fitnah yang keji. Muhibin yang masih lugu ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang apa itu, yang sangat berbahaya. Ya kita sudah lihat sendiri, seperti di Karawang itu adalah bagian dari efek dari framingan dari mereka yang diciptakan oleh mereka. Memang mereka tidak secara langsung membuat menyuarakan, menyuruh istilahnya serang Kiai Imad, serang para pendukung Kiai Imad. Memang tidak menyuruh seperti itu. Tapi dari framingan ini secara tidak langsung dia telah mencuci pikiran muhibinnya, orang-orang yang masih lugu itu dicuci untuk membenci orang-orang yang sedang membahas nasab ini. Ini sangat berbahaya. Ada intelijen hitam, ya. Ada orang di belakang Kiai Imad, ya. Oke, kita bongkar. Kalau seandainya ada orang di belakang Kiai Imad, ada intelijen hitam, misalkan, terus Kiai Imad dan para orang-orang YouTuber yang berkoar-koar, mereka itu di-backingi, memang ada sudah dikoordinasi dan sebagainya. Sekarang dengarkan, para muhibin, kita berlogika. Saya adalah orang, ini saya pribadi, saya mencontohkan saya pribadi. Saya adalah orang yang tidak kenal Kiai Imad sama sekali. Saya tidak kenal sama sekali. Saya kenal Kiai Imad dari pemikiran-pemikirannya, dari kata-katanya yang disampaikan lewat channel YouTube. Nah, kenapa kok kemudian saya itu mendukung, ikut dalam hal ini di channel YouTube saya ikut berkoar-koar, ikut mendukung Kiai Imad. Sangat jelas membela Kiai Imad. Kenapa? Apakah saya dibayar? Siapa yang membayar saya? Tidak ada yang membayar saya. Saya kenal Kiai Imad aja saya tidak. Kok tiba-tiba saya membelanya sebegitu rupa? Saya itu tidak kenal. Kenapa kok saya membela? Karena saya bersimpati. Karena saya sangat takjub dengan keberanian dia. Ada orang yang berani semacam ini. Ada orang yang begitu berani semacam ini. Kok sampai difitnah, justru akan semakin membuat diri saya ikut membela. Saya terharu sekali. Ini sudah panggilan jiwa. Tidak ada yang menyuruh saya, tidak ada yang membacking. Jadi kalau ada yang mengatakan YouTuber itu dibackingi, ini memang sengaja untuk memprovokasi umat, adanya intelijen hitam, itu jelas salah besar sekali. Saya tidak kenal Kiai Imad, tapi kenapa saya membela? Ini bahaya sekali ya. Ini perlu saya tunjukkan kepada para muhibin bahwa saya di sini. Kenapa saya membela? Karena saya itu menyetujui, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Ini yang membuat saya itu sangat membela Kiai Imad. Kok bisa dikatakan ada intelijen hitam, orang yang mempengaruhi, terus kemudian itu kemarin pernah juga, ya sudah lumayan lama ya,
Itu ada yang mengatakan bahwa oh YouTuber itu malah saya belum ikut di YouTube ya, saya masih jadi pendengar ya. Itu sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa YouTuber itu mendapat keuntungan yang besar sampai berapa itu? 5 triliun atau berapa itu. Kemarin sudah ada dihembuskan kayak itu. Membuat fitnahnya sampai seperti itu. Ya. Ya ini untuk menyadarkan para muhibin. Kalau ada kata-kata semacam itu bahwa Kiai Imad itu ada yang membackingi, itu salah besar sekali. Kiai Imad itu asalnya sendiri. Karena dia berani kemudian banyak orang yang mendukung. Dan orang-orang yang mendukung itu karena simpati dari hati nurani mereka yang terpanggil. Karena dia menyuarakan sebuah kebenaran. Karena dia menyuarakan sebuah kebenaran. Kok bisa dikatakan itu membuat intelijen hitam ya? Ini sangat nista sekali. Dan ini perlu diwaspadai semua ya untuk saudara-saudara saya yang jadi YouTuber dan sebagainya. Tolong ini diviralkan hal semacam intelijen hitam ini. Ini harus diviralkan bahwa itu adalah sebuah fitnahan. Biar para muhibin-muhibin ini tahu. Karena mereka ini masalahnya masih lugu. Mereka ini masih lugu. Tidak mungkin menfilter. Mereka itu hanya bisa menerima kata-kata dari orang yang sudah mereka anggap, yang sudah mereka kenal, yang sudah kadung mereka sukai. Yang diterima itu. Jadi ini sangat berbahaya. Karena masalahnya ini nanti akan dihembuskan oleh mereka. Karena ini kayaknya sudah senjata terakhir. Senjata pamungkas bagi Ba'alawi ini. Karena dia lewat jalur framing, membuat fitnah, mutarbalikan fakta itu kayaknya sudah mulai tidak mempan. Dan dia sekarang lewat ini. Ada yang membackingi, sekarang ada kekuatan besar. Dan itu kita bisa lihat dari kata-kata dari beliau, seorang kiai, yaitu saya pernah mendengar sendiri dari perkataan Gus Najih Maimun Zubair. Itu sangat saya sesalkan ya. Sampai-sampai beliau ikut mengatakan bahwa Kiai Imad itu adalah, di belakang mereka adalah orang-orang pokoknya intelijen hitam, orang Wahabi dan sebagainya. Dan itu juga diungkapkan kemarin juga seperti beliau Kiai Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU. Ini sangat memalukan. Kok bisa ikut mengatakan semacam itu? Dari mana? Saya memang tidak habis mengerti ya, kenapa seorang Rois Am sampai bisa mengatakan seperti itu. Padahal beliau adalah Rois Am PBN, mewakili NU. Lembaga tertinggi di NU, jabatan tertinggi. Kok bisa mengatakan seperti itu? Itu pakai data dari mana? Misalkan di belakang itu Wahabi. Wah, ya Allah. Terus kemudian seperti Gus Najih Maimun. Ya sebenarnya seperti Gus Najih, ini kan sebenarnya beliau itu ya memang beliau yang diikuti hanya kitab-kitab. Tidak mungkin beliau itu mengikuti perkembangan tentang nasab ini. Ya jadi saya sangat memaklumi kalau beliau itu mengatakan demikian. Tapi yang salah paling besar yang membuat framing itu, yang menghembuskan framing itu, ada intelijen hitam itu, sampai-sampai seorang kiai, sampai-sampai seorang Rois Am ikut juga terpancing dengan framing semacam itu. Seorang tokoh yang begitu disegani, yang begitu karismatik, bisa demikian, apalagi orang muhibin yang masih awam. Ini bisa kita bayangkan. Ya, semoga kita ini bisa betul-betul mensikapi hal-hal ini untuk para saudara-saudara saya YouTuber
dimanapun Anda berada, ya tolong ini juga ikut diviralkan biar framingan ini tidak semakin lama semakin tajam ya. Ya, kita istirahat dulu sambil mungkin saya mau lihat chatnya, mungkin perlu ditanggapi ya. Kita itu dulu ya. Bismillah. Memang seperti itu ya. Ya, ini saya mau coba ada chat, ada yang saya bacakan beberapa. Ini dari Hilpi Epi. Ulama terdahulu belum tahu kalau ternyata habaib bukan keturunan Nabi. Ya, kemudian dari Surga Dunia. Emangnya Kiai dulu pernah meneliti klan Dobol itu? Ya. Ini saya bacakan komentar dari teman-teman. Terus kemudian dari Ahmad Bustomi Prubumi, lebih mulia daripada pendatang negara asing dan tidak boleh ada satu orang pun orang asing yang merendahkan pribumi. Ya, betul itu sekali. Jangan sampai ada orang-orang asing itu merendahkan. Dan kita tentu sepakat, kita sudah jemu dengan perilaku-perilaku mereka yang semacam itu. Dari Hilpi Epi lagi, ya memang begitulah kelakuan para kabib-kabib ya. Kemudian dari Zal Jalah, kami dari Aceh Rio Sumbar, pecinta Habib Rizik mulia dan nggak laku Islam Nusantara. Suta Ormas jaga gereja si Yakut di sini. Wah, ini ada Muhibin ini ya. Tidak apa-apa, silakan berkomentar. Kalau tidak sependapat tidak masalah. Yang penting itu kemudian tidak terus kemudian memusuhi. Silakan Anda berbeda pendapat, tidak masalah. Dari Surga Dunia, Imam Unyil Kabib mulia diguyu wedus ngos jongos. Ya. Ini terus kemudian dari Hilpi Epi, kita semua ikhlas lillahi ta'ala demi Indonesia dan kebenaran sejati. Ya. Oke, ini saya setuju. Kemudian terus dari Zal Jalah, love Islam, love syariat Islam, love ukhuwah persaudaraan Islam dengan Rasulullah uswatun hasanah kita. Love Habib mulia dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan pemecah belah Islam kayak si Imad. Ya, ya memang seperti inilah, masih ada orang-orang yang dari muhibin yang tentu bisa belum tercerahkan. Dari kata-katanya ini jelas dia belum memahami ya. Kalau kita tetap memaklumi ya, kita husnudzon saja. Orang-orang seperti ini tetap mereka ini tidak tahu tentang Kiai Imad sebenarnya. Ya, istilah itu tidak kenal ya tidak sayang. Kalau Anda ingin tahu kebenaran, ya harus kenal dulu saudaraku ya. Ini dari Zal Jalah. Kenali dulu kalau Anda memang betul-betul ingin tahu siapa Kiai Imad ya. Coba periksa dulu. Kalau Anda kemungkinan kesulitan untuk bertemu Kiai Imad secara langsung, tanya
teman-temannya, tanya tetangganya, bagaimana sih Kiai Imad itu? Nanti Anda akan mengetahui siapa pribadi Kiai Imad. Sehingga kalau Anda mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kata-kata Anda ini tidak akan muncul ya. Jadi inilah termasuk orang-orang yang masih kena korban framing ya. Ya semoga disadarkan ya, semoga. Kemudian dari Hilpi Epi lagi ini, Khabib Rungkat panik berat ya. Terus kemudian dari Zalzalah, kami di Sumatera pecinta dan pendukung Habib ya, silahkan, tidak apa-apa, kami tidak melarang. Kami tidak melarang kalian mencintai siapapun, wong. Kalian mau cinta seekor hewan, mau binatang, mau cinta tumbuhan, mau cinta manusia, tidak masalah. Yang penting ketika Anda cinta pada seseorang, itu terus kemudian jangan sampai Anda membenci orang yang tidak Anda cintai. Ya. Kalau memang Anda mencintai seseorang, terus kemudian ada orang yang tidak sependapat dengan Anda, ya jangan dibenci. Biasa aja, netral. Itu seharusnya sikap. Kemudian, ya... Dari surga dunia lagi, yang mendukung Kiai Imad didukung kebenaran kewarasan. Lain lagi kalau Kabin mendukung kepalsuan Javi Jongos. Ya, betul sekali. Terus kemudian Zalzalah dari surga dunia. Oh, tadi dari surga dunia. Kemudian dari Zalzalah lagi. Laf Gus Najih Maimun Zubair, ulama istiqomah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita tetap harus, siapapun itu, apalagi ini adalah seorang ulama, seorang guru, tetap kita doakan. Kalau memang ada ucapan-ucapan dari beliau-beliau, ini mungkin ada yang mungkin tidak mengenakan, ya kita husnudzan aja. Mungkin beliau belum tahu. Misalkan tentang Kiai Imad, mungkin beliau belum memahami, belum tahu. Dan kebetulan yang masuk di telinga beliau itu adalah mereka yang membuat framing. Ya. Itu ya. Kita tetap husnudzon, kita doakan ulama-ulama Nusantara kita, para kiai-kiai kita. Ya. Jangan sampai. Kemudian dari surga dunia, Zalzalah pendukung Al-Habib Aidit Al-Muso Al-Barokah, ya mungkin bisa saja. Kemudian dari Hilpi Epi, para pemimpin PKI itu kebanyakan Habib. Ya ini ya, kalau kita ketahui, yang diketahui itu kan dari yang terkenal adalah Aidit ya. Kalau selain itu entah ya, saya kurang begitu. Kalau yang jelas untuk siapa itu Abdul Hamid ya, terkenal itu Al-Qadri atau siapa itu yang dianggap sebagai, mau dianggap sebagai pejuang, mau dianggap sebagai pahlawan, ternyata ditolak. Karena apa? Karena sebenarnya dia itu tidak ikut berjuang. Justru ketika rakyat Indonesia pada menumpahkan konsentrasi dengan jiwa raga mereka, justru ini si Al-Hamid Al-Qadri itu justru ada di Belanda, itu justru senang-senang di sana. Kok bisa diangkat sebagai pahlawan dari mana ya? Yes. Alhamdulillah ada sejarawan seperti apa itu Bapak Anhar Gonggong ya, kalau tidak salah itu beliau menjelaskan itu ya. Sangat berterima kasih kepada Pak Anhar Gonggong yang masih bisa menyuarakan kebenaran-kebenaran. Ya, ini dari Hilpi Epi lagi. Para pemimpin PKI itu kebanyakan Habib ya. Hilpi Epi lagi, lanjutkan Pak Ustadz ya. Semoga kita tetap semangat dan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua saling mendoakan yang mensupport perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawan itu diridhai oleh Allah, dan semakin lama semakin banyak umat yang tercerahkan ya, amin. Dari surga dunia, satu pengemis lebih mulia dari 1000 jongos Khabib.
Ya, memang bisa seperti itu. Kemudian Zulkifli Arza Zaljalah, jangan sebut Sumatera. Aku orang Sumatera, nggak percaya sama Habib. Orang Sumatera hanya secuil yang percaya sama dongeng Habib. Nah, ini mungkin untuk menanggapi si siapa itu tadi dari Zaljalah ya mungkin ya, ini mengatasnamakan Sumatera. Beginilah namanya kita manusia itu jangan sampai mengklaim misalkan kita ini misalkan dari Bekasi ya mungkin itu jadi sarangnya Habaib mendukung, belum tentu juga. Terus misalkan dari Sumatera mengatasnamakan Sumatera terus oh kamu cinta Habaib, belum tentu juga. Ternyata ya namanya manusia dimanapun itu tetap ada yang beda pandangan. Tapi yang penting mari kita jaga perbedaan itu ya, jangan perlebar perbedaan tapi kita perbesar apa itu persamaan. Nah, ini yang perlu kita jaga ya untuk kesemuanya, terutama untuk kawan-kawan yang mendukung Kiai Imad dan sebagainya. Marilah kita anggap para muhibin ini tetap sebagai saudara kita tetap husnudzon bahwa mereka kenapa kok bisa sampai melakukan kadang persekusi seperti di Karawang di situ. Kita ikut sebenarnya kasihan juga kepada mereka karena mereka, saya yakin mereka itu sebenarnya korban framing, korban fitnahan dari para oknum-oknum yang memang tidak terima nasabnya itu dibahas ya. Ya tadi karena sudah merasakan privilege ya, kita tetap mari kita jaga ukhuwah. Ya, saya sudahi sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.